Halo Metafisiker, senang kembali menjumpai Anda. Saya Demulya Supriyatna. Dan kali ini saya akan membagikan sebuah prinsip yang akan sangat bermanfaat di dalam kehidupan Anda, sehingga apapun yang tadinya kosong, ya, Anda cek, apapun yang tadinya kosong, mungkin hati Anda, mungkin dompet Anda, atau apapun, don't worry. Alam semesta ini pun pada awalnya kosong. Nah, tetapi kemudian di semesta ini menjadi ada banyak hal. Begitu banyak kehidupan. Dari yang tidak ada, dari yang tadinya kosong, menjadi full dengan kehidupan yang berwarna, yang penuh dinamika. Itulah ya. Saya akan mengekstrak sebuah prinsip, sebuah kebenaran dari peristiwa alamiah, setidaknya yang dicatat di dalam kitab suci, yaitu proses penciptaan. Ya, dari kejadian itu saya akan mencoba menyajikan sebuah kebenaran, sebuah fakta, sebuah prinsip yang sama-sama juga akan menjadikan kehidupan Anda lebih berwarna seperti alam semesta ini. Hal berikutnya adalah yang akan saya bagikan juga berbasis dari pernyataan seorang master, seorang guru besar. Ia juga seorang nabi. Ia juga berucap tentang bagaimana menjadikan sebuah kenyataan yang tadinya tidak ada, menjadi ada. Yang tadinya kosong, menjadi terisi. Selain itu juga ada realita yang real di dalam kehidupan saya hari-hari ini. Ya, beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya di saat bulan puasa, ada saudara saya datang ke rumah untuk membantu aktivitas saya di keseharian saya, di rutinitas gitu ya. Dan ia berkisah bahwa istrinya sedang hamil, sedang mengandung. Ya, itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Kenapa luar biasa? Karena usianya sudah tidak muda, di atas 40. Ia lebih tua dari saya. Saya terlihat seperti 27, tetapi aslinya sudah 4 lebih. Ya. Dari ketiga peristiwa itu ada hal yang menurut saya ini sangat luar biasa, yang harus segera Anda dan saya pahami dan kemudian diaplikasikan, diterapkan di dalam kehidupan dan menjadikan kehidupan Anda lebih berwarna dan berisi. So, jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Metaphysics for Life. Yap, kembali lagi dengan saya. Nah, sekarang waktunya Anda hang on tight, berpegangan kuat, karena saya akan membawa Anda ke waktu silam sekitar ribuan tahun lalu lah ya, ketika proses penciptaan itu terjadi menurut kitab suci. Anda sudah siap? Pasang sabuk pengaman, kita akan pergi ke sana. Ya, kitab suci mencatat bahwa pada awalnya alam semesta ini kosong. Gak ada apa-apa, kosong. Ya, tetapi kemudian Tuhan berfirman, maka jadilah ini, jadilah itu, jadilah A, jadilah B, jadilah C. Yang tadinya kosong menjadi berisi. Kita akan mengambil sebuah pelajaran penting di sini, bahwa untuk menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, pertama, proses penciptaan itu sendiri terbagi menjadi dua kategori. Ya, kategori yang pertama adalah dari yang benar-benar tidak ada menjadi ada. Apa maksudnya? Begini, tadinya nggak ada manusia, tetapi kemudian diciptakan manusia, di-create manusia menjadi ada. Nah, itu kategori yang pertama, dari yang benar-benar tidak ada, di-create baru sekali gitu loh, menjadi ada. Nah, tetapi akan berbeda ketika recreate, mencipta ulang dari sesuatu yang sudah ada, dari bahan yang sudah ada, lalu kemudian terbentuk sebuah form yang berbeda, yang tadinya tidak ada memang, tetapi hanya berbeda form saja. Contoh ya, di dalam proses penciptaan, kembali saya tegaskan bahwa saya mengutip dari kitab suci, setidaknya itu yang diakui sejarah bahwa itu ditulis oleh Nabi Musa.
yaitu kita proses penciptaan itu. Pertama, semesta ini, atau lebih tepatnya planet bumi ini sebenarnya bukan tidak ada tadinya. Dikatakan di situ ada Tuhan yang mengitari planet ini. Artinya ada bumi. Bumi ini kosong, tadinya kosong. Ada tapi kosong. Lalu kemudian di-recreate. Diciptakanlah kembali tanaman, diciptakanlah kembali ini, itu, hingga menjadi sebuah planet yang layak dihuni. Itu recreate. Dan bagaimana proses recreate itu? Di kitab suci dikatakan Tuhan berfirman dengan kata kalimat, spoken, berbicara, mengucap, verbal. Nah, itu proses recreate yang setidaknya itu yang ditulis bagaimana recreate planet bumi ini. Dari yang sudah ada planet bumi yang kosong ini recreate menjadi sesuatu tempat, termasuk ada taman yang indah di situ, itu hasil dari recreate dengan ucapan, dengan firman, dengan perkataan. Dan ini pelajaran penting yang akan saya sampaikan. Pertama yang harus kita lakukan untuk menciptakan sebuah kehidupan, untuk membentuk sebuah kehidupan yang tadi yang disebut berwarna, yang indah gitu ya, seperti planet bumi yang di-recreate. Pertama kita harus mengidentifikasi apakah hal tersebut benar-benar nothing, sama sekali kosong, tidak ada, atau sudah ada. Pertama, kita harus dengan peka mengenali apa yang tidak ada dalam diri Anda hari ini. Jangan-jangan itu hanya sebagai proses yang bisa di-recreate. Sebenarnya sudah ada di dalam kehidupan kita. Contoh, ketika seseorang berkata, saya tidak punya pendidikan yang bagus. Karena bukan soal Anda tidak memiliki pendidikan yang bagus. Modal utama dari situ adalah sebuah cara berpikir. Dan setiap orang dilengkapi itu. Kita perlu merecreate, merubah form dari sistem berpikir yang sudah tersedia di tubuh kita jasmani ini. Kita harus merecreate dan kemudian menjadilah sebuah pengertian ilmu atau pendidikan yang Anda sebut. Recreate, itu yang saya lakukan. Saya tidak memiliki well education secara akademis, ya, tetapi saya merecreate itu. Jadilah saya memiliki berbagai-bagai pengertian, setidaknya itu menurut pengertian saya, menurut pengakuan saya. Ya, begitu juga dengan hal lainnya. Let's say tentang uang. Banyak motivator atau ilmu-ilmu sekuler menjelaskan bahwa uang itu kan energi. Kalau hari-hari ini Anda kekurangan sesuatu atau nggak memiliki sesuatu, Anda hanya perlu kembali merecreate. Recreate lagi pengertian Anda menjadi sebuah sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan alam semesta akan mengkonversi itu kemudian menjadi, ya kalau Anda sebut uang lah gitulah ya. Saya ya tidak lagi ragu untuk berbicara bahwa ya kita harus mengedukasi semua aspek termasuk keuangan, bagaimana merecreate itu. Recreate. Dari keunikan Anda, recreate menjadi bentuk uang. Dari pengertian Anda, ilmu Anda, recreate. Sampaikan sesuatu yang bermanfaat. Dan biarkan alam semesta mengkonversinya. Dari ide-ide Anda untuk menjadi solusi bagi lebih banyak orang. Penemuan-penemuan tertentu yang hebat. Recreate. Dari proses penciptaan ini kita mendapati bahwa tidak ada yang benar-benar tidak memiliki apa-apa di dalam kehidupan ini. Manusia dilahirkan dengan sel yang hampir sama setiap individunya. Kemampuan supranatural pun sudah dimasukkan, sudah disematkan di dalam dirinya. Kita hanya perlu merecreate. Jadikan your own world, duniamu, dunia saya, menjadi dunia yang penuh warna. Seperti proses penciptaan. Nah, itu yang pertama dari proses penciptaan. Bagaimana menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
Nah, sekarang saya akan mengupas apa yang disampaikan dari master tadi, dari guru besar, dari nabi, seorang nabi. Ia berkata begini, jika 2 orang saja sepakat, apa artinya? Saudara, kalau Anda ingin sesuatu hal terwujud dalam kehidupan Anda, apapun yang tadinya tidak ada, ingin menjadi ada dan terwujud, yang tadinya terlihat impossible, tetapi menjadi possible, cari partner untuk mewujudkan hal tersebut. 2 orang saja sepakat terhadap hal yang sama. Ada kalimat yang berkata, marilah kita. Bayangkan, ketika si pencipta itu berkata kita, apa yang Anda pikirkan? Ya, kita itu tentu saja menurut Kamus Bahasa Indonesia itu sesuatu yang jamak, yang tidak tunggal. Ini menariknya. Ya, di dalam kitab-kitab lainnya juga, di dalam kepercayaan lain, Anda akan mendapati ketika Tuhan berbicara, Ia menyebut dirinya sebagai kami. Ya, di dalam kitab yang berbeda, di dalam agama yang berbeda, menyebut dirinya kami. Lagi-lagi ini sama kami dengan kita. Itu yang sifatnya jamak. Di dalam keyakinan lain juga bahwa ternyata Tuhan itu juga jamak. Artinya apa? Kita perlu tim. Ya. Hal kedua di dalam mewujudkan sebuah kehidupan yang berwarna adalah kita harus memiliki tim work. Siapa sih tim work kita? Ya, Anda bisa memilih. Pertama harus sepakat. Sepakat itu ya cukup luas kalau dijabarkan. Minimal visinya sama. Hasratnya sama, desire-nya sama. Ya, bisa orang terdekat di dalam rumah, bisa juga orang di dalam lingkup sosial, bisa juga orang di dalam apalagi komunitas. Sepakat minimal 2 orang saja. Teamworknya banyak lebih bagus lagi kalau memang sepakat si-energi. Silakan ada identifikasi orang-orang di sekitar Anda. Adakah yang sepakat? Adakah yang sevisi? Ya. Adakah yang memiliki energi yang sama, minat yang sama? Teamwork. Itu adalah salah satu cara intisari dari sebuah pengertian yang akan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu poin yang kedua dari peristiwa yang berbeda. Lalu saya akan mengekstrak, akan mengintisari dari hal yang ketiga tadi. Begini, saya tadi bercerita tentang ada saudara yang datang ke rumah saya gitu ya, ke tempat saya untuk membantu aktivitas dan sedang hamil istrinya. Menarik sekali. Begini, dari proses seseorang yang mengandung itu kan ujung-ujungnya ada seorang person yang baru, ada bayi, ada anak yang lahir kemudian. Itu kan proses dari yang tidak ada menjadi ada. Lalu apa yang terjadi di situ? Pertama, kembali ke poin kedua, ada teamwork. Minimal 2 orang. Minimal 2 orang teamwork. Lalu kemudian terjadilah apa yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada anak menjadi ada anak. Dan proses yang terjadi dalam teamwork secara khusus soal mengandung tadi ya, soal anak yang tidak ada menjadi ada tadi adalah, saya mengutipnya dari penjelasan medis ya, bahwa terjadinya sebuah kehamilan karena bertemunya ada sel di sisi laki-laki dan sel telur perempuan. Lalu kemudian match, bergabung. Apa di sini yang bisa kita pelajari, bisa kita petik untuk diaplikasikan dalam kehidupan? Ada benih. Ada benih yang harus ditanam di tempat yang tepat. Kembali kita mengulas, apa yang ingin menjadi tumbuh di dalam kehidupan Anda? Apa yang benar-benar harus di-create? Yaitu hal yang tidak ada tadi. Poin yang ketiga adalah Anda tanam benih.
Apakah itu benih kebaikan? Apakah itu benih keuangan? Apakah itu benih apapun itu? Anda perlu menanam benih. Kalau ingin sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada. Khusus soal keuangan, ada salah satu video saya bagaimana itu terjadi di dalam kehidupan Anda. Dan saya, lagi-lagi harus ada benih yang disebar. Ya, nanti saya kasih linknya di akhir video bagaimana proses benih keuangan itu supaya bisa bermultiplikasi. Yang tidak ada menjadi ada gitulah ya. Dari ketiga hal itu, kita bisa mengekstrak pengertiannya dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya ketika dibukakan pengertian ini, wow, amazing ya. Lalu saya mereview, flashback, perihal apa-apa saja yang tadinya tidak ada di dalam kehidupan saya menjadi ada. Dan ternyata prinsip ini ada gitu loh. Yaitu yang pertama adalah dari kata kalimat yang diucapkan. Perkatakan hal yang ingin terjadi, hal yang baik di dalam kehidupan Anda. Maka seperti proses penciptaan alam semesta tadi, merecreate dengan kata, dengan firman. Mulut kita ini ada power, ada energi. Dan ketika saya mereview, memang itu saya lakukan di waktu-waktu yang lalu gitu loh ya. Sehingga yang tadinya tidak ada dalam kehidupan saya menjadi ada. Lalu kemudian yang kedua saya review tentang bagaimana harus ada teamwork. Minimal 2 orang sepakat tadi. Saya flashback lagi, saya review, benar ya. Ketika saya berhasil mewujudkan sebuah mimpi gitu ya, sebuah keinginan, apapun itu baik bersifat benda atau non benda, memang harus ada teamwork. Minimal 2 orang sepakat. Saya sangat excited untuk kembali membuat project. Saya akan cari tim yang menurut saya memiliki energi yang sama. Saya akan meng-create lebih banyak lagi keadaan yang belum ada. Ternyata itu efektif. Dan yang ketiga adalah benih yang ditanam di tempat yang tepat. Itu yang akan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini boleh membuka sebuah wawasan baru, boleh membuka sebuah pengertian baru, memberikan pencerahan. Sehingga insan metafisikal semua menjadi insan yang tercerahkan dan kemudian juga mencerahkan. Ya, setidaknya mukanya bercahaya gitu ya, kalau yang tadinya kosong menjadi terisi gitu ya. Ya, dompet yang tadinya kosong terisi, coba aja Anda perhatikan. Muka Anda akan bercahaya. Ya, mari apa yang tidak ada jadikan menjadi ada dengan prinsip yang baru saja saya sampaikan. Apa yang kosong buat menjadi berisi, lebih berwarna lagi dengan prinsip yang barusan saya bagikan. Terima kasih.